para habaib-habaib yang insya Allah datang ke sini membawa keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati dan saya takdimi dan saya cintai para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus sahibul bait Bapak Ahmad Asrari, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala fitnah zahir wal batin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Muharraman, mengingat jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memupuk keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Semakin tahu kisah baginda Nabi Muhammad, semakin Allah turunkan ketenangan jiwa yang ada dalam hati kita. Karena ketenangan jiwa ini dicari susah, Pak, Bu. Ketenangan jiwa itu dicari susah. Orang kaya kalau jiwanya nggak tenang, nggak ada hasilnya. Orang kaya kalau jiwanya nggak tentrem, nggak ada nikmatnya. Tapi orang fakir, orang nggak punya duit, kalau jiwanya tenang, nikmat napa mboten? Nikmat napa mboten? Nikmat napa mboten? Senang napa mboten? Jadi yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangan jiwa. Lewat apa ketenangan jiwa kita dapatkan? Bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, ketenangan jiwa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad nggak akan berarti cinta sama Rasul alaihi wasallam. Cinta kepada Allah nggak akan ada manfaatnya kalau Allah belum cinta kepada kita. Betul? Betul. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad di dalam salah satu qasidahnya, beliau mengatakan, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna an kulli ma siwallah. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Seorang ulama besar pengarang Rutib Al-Haddad, dia minta sama Allah, wahai Allah, aku minta kepadamu berikan kecintaanmu seukuran biji sawi. Minta kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kecil sekali, nggak minta cintanya Allah yang besar, nggak. Mintanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sama Allah, ya Allah, aku minta kecintaanmu sedikit saja, kecil saja. Kenapa? Kalau kecintaan Allah besar terhadap hambanya, kita nggak akan kuat dengan cobaan Allah. Kalau kecintaan Allah kepada hambanya besar, kita nggak akan mampu menerima ujian dari Allah. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Tapi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi, laulah mahabbatullah, kalau bukan karena kecintaan Allah kepada hambanya, kecintaan kita nggak akan ada artinya. Betul? Betul? Saya gambarkan gampang. Anda kenal Nabi Muhammad? Kenal nggak? Kenal apa enggak? Senang sama Nabi enggak? Dahulu orang yang hidup sama Nabi, melihat perilaku Nabi, duduk sama Nabi, melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad bangun tidur sampai Nabi Muhammad tidur, para sahabat Nabi melihat Nabi, orang-orang yang ada di zaman Nabi melihat Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tanamkan cinta kepada Nabi, nggak ada hasilnya. Cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak timbal balik dari Rasul cinta kepada kita, nggak ada artinya.
Kalau sekedar mau ngomong cinta, nggak ada orang di dunia ini ditanya kamu cinta sama Allah muslim, nggak mungkin nggak bilang nggak cinta. Pasti ngomongnya cinta. Kamu cinta sama Nabi kalau muslim, nggak mungkin bilang nggak cinta sama Nabi. Pasti ngomongnya cinta. Tapi cinta nggak bisa nyelamatin kita. Lihat kaum Yahudi sama Nasrani, mereka cinta sama para nabinya, tapi mereka nggak selamat, nggak bareng sama nabinya, nggak kumpul dengan nabinya. Kenapa? Karena mereka cinta ada muittiba'ihim. Dia cinta sama nabi tapi nggak ngikutin perilaku, cinta sama nabi nggak ngikutin jejaknya nabi, cinta sama nabi nggak cintain ahlul bait nabi, cinta sama nabi nggak cinta kepada dzurriyyah nabi, cinta sama nabi nggak cinta sama ulama-ulama pewaris nabi. Ini nggak ada artinya. Paham? Ada satu hadis dikutip. Hadis ini sahih, disebutkan di dalam kitab Fawaidus Syatiriyah. Yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masya ma'a alimin bi khatwatin faka'annama kahajji ma'an nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berjalan di jalannya para ulama, kalau kita jalan mengikuti jejaknya para ulama, kalau kita mengikuti jejak para salafunas saleh, kalau kita mengikuti jejaknya ulama yang ada di dalam jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan di jejaknya ulama yang mencintai Nabi, mencintai Allah, mencintai ulama, mencintai salafun saleh, mencintai ahlul bait Nabi, mencintai dzurriyyah Nabi, antum jalan di jalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya seperti orang ibadah haji bersamaku 100 kali makbulah. Pahalanya seperti orang ibadah sama Nabi Muhammad haji 100 kali makbulah. Dalam kitab apa beb? Fawaidus Syatiriyah. Halaman berapa beb? 270. Saya hafalin sebab orang sekarang lebih senang debat daripada ngamalkan. Orang sekarang lebih senang debat daripada ngamali. Makanya nikmat antum kumpul di sini, antum lihat para habaib dzurriyyah Nabi kumpul di sini, antum lihat wajahnya, antum dalam hati tanamkan dalam hati antum, minta sama Allah, ya Allah jadikan namaku ada di nama habaib, jadikan namaku ada di hati para habaib, jadikan namaku ada di hati dzurriyyah para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan namaku ada di setiap doa para habaib, para alawiyin, para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, khatirah makna, masukkan namaku di dalam pikiranmu wahai habaib, masukkan namaku di dalam hatimu wahai habaib. Kenapa? Kalau kita sudah masuk di dalam hati para dzurriyyah Nabi, masuk di dalam hati para habaib, masuk di dalam hati ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siap, wadahnya siap dibuka, madad diturunkan oleh Allah, sir diturunkan oleh Allah, kecintaan Allah semakin besar, kecintaan Nabi semakin besar. Antum diri ayah diasuh oleh salafun saleh. Kenapa? Karena hati antum ada nama antum di hati mereka, karena nama-nama antum ada di hati mereka. Kalau mereka di hatinya antum biasa, di sini kenal semua Habib Ahmad, betul? Kenal Habib Ahmad, kenal Habib Abbas, kenal Habib Husain, kenal Habib Nizar, kenal Habib Mustafa. Banyak antum kenal Habib, ada di hati antum, bagus, itu bagus. Tapi usahakan antum ada di hati mereka. Di hati antum ada Nabi, itu bagus. Tapi diusahakan antum ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan antum kepada Allah itu bagus. Tapi usahakan biar Allah cinta sama antum.
Kalau Allah sudah cinta sama antum, Allah bilang sama malaikat Jibril, sampaikan kepada penghuni langit, sampaikan wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Kalau malaikat Jibril sudah menyerukan itu, si fulan dicintai oleh Allah, orang ini mahbub, orang ini dicintai luar biasa. Perbuatannya enak dipandang, mau dia melakukan apapun tetap dicintai. Orang kalau sudah mahbub luar biasa nikmat. Betul? Betul? Makanya ayo kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini, bulan Muharram ini, di awal bulan Muharram, Allah perkuat keimanan kita kepada Allah, Allah perkuat iman kita kepada Allah, Allah perkuat keyakinan kita kepada Allah, Allah perkuat kecintaan kita kepada Allah. Jadikan hati ini enggak goyah oleh apapun untuk mencintai Allah dan Rasul. Jadikan hati ini enggak gampang goyah oleh apapun untuk mencintai dzurriyyah Nabi. Jadikan hati ini enggak gampang goyah oleh apapun untuk mengikuti ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja sebelum saya berangkat di sini saya baca kitab namanya Jam'ul Mawaid. Ini kitab kalamnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Antum dekat para ulama, dekat sama dzurriyyah Nabi, dekat sama ahlul bait Nabi, dekat sama orang al-arif billah, orang yang dekat sama Allah, itu nggak gampang. Antum harus lulus dalam 3 hal. Antum dekat sama ulama, antum dekat sama salaf, antum dekat sama habaib, antum dekat sama dzurriyyah, antum dekat sama wali, antum dekat sama kiai, antum dekat sama ustadz. Itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Ujiannya 3. Pertama apa? Sabar. Sabar, butuh kesabaran. Khidmat sama ulama butuh kesabaran, khidmat sama habaib butuh kesabaran, khidmat sama kiai butuh kesabaran, khidmat sama ustadz butuh kesabaran. Ini kalau antum sudah lulus sabarnya, siap yang kedua, menerima beban. Menerima apa? Beban. Jadi nggak gampang asal dekat-dekat, enggak, berat. Harus sabar. Yang kedua, harus bisa menerima beban, kuat, siap menerima beban. Yang ketiga apa? Kuwatu i'tiqadahu, kuat i'tiqadnya, kuat keyakinannya, nggak goyah. Dapat kabar sedikit, ini Habib Fulan begini, berubah. Dapat kabar sedikit, ulama begini, berubah. Dapat sedikit kiai mulai begini, berubah, nggak kuat. Antum kalau sudah mau ikut sama ulama, ikut sama habaib, ikut sama dzurriyyah, ikut sama ustadz, ikut sama panutan, itu syaratnya 3, sabar, kuat nahan beban. Yang ketiga, kuat keyakinannya. Sekarang maaf, jarang murid sama gurunya, luar biasa tuh jarang. Kita lihat cerita Syekh Ali Baros kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali Baros seorang murid yang dicintai oleh gurunya. Di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nggak ada ikatan seorang guru yang kuat sama muridnya kecuali Habib Umar sama Syekh Ali Baros. Nggak ada kekuatan cinta murid kepada gurunya kecuali Syekh Ali Baros kepada Habib Umar. Yang kedua, di zaman Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad nggak ada seorang kecintaan guru kepada muridnya yang melebihi Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan nggak ada kecintaan murid kepada gurunya yang mengalahkan, menandingkan daripada kecintaan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Bin mau cerita apa? Ini saya mau cerita keyakinannya nggak goyah tuh, keyakinannya nggak berubah sama kiai, keyakinannya nggak berubah sama habaib. Habib Umar bin Rahman Al-Attas sedang majlis, tiba-tiba Sayyidina Khidir. Ada riwayat Sayyidina Khidir itu nabi, ada yang mengatakan itu wali. Oke, kita katakan itu nabi. Sayyidina Khidir nabi, Nabi Khidir datang ke majlisnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di situ banyak murid-muridnya. Ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas didatangi oleh Nabi Khidir, semua murid-muridnya kagum. Ketika Nabi Khidir bangun, semua muridnya bangun, ngejar Nabi Khidir. Kenapa? Pengen salaman sama Nabi. Ini yang datang Nabi, yang datang Nabi. Semuanya goyah. Kenapa? Ngejar itu Nabi, ninggalin itu guru. Tinggal satu murid yang nggak mau bangun. Syekh Ali Baros nggak bangun sama sekali. Syekh Ali Baros tetap di tempatnya, nggak bangun sama sekali, nggak goyang.
sama Habib Umar Abdurrahman Al-Attas bertanya, wahai Ali, kenapa kok kamu nggak ikut sama teman-teman kamu itu? Nabi Khidir dikejar, kamu nggak pingin salaman sama Nabi Khidir? Apa kata Syekh Ali Baros? Itu Nabi Khidir aja datang kepada antum wahai Habib Umar. Nabi Khidir mendatangi antum wahai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca rotibnya setiap malam Jumat di dalam tempat ini, rotib Al-Attas. Nabi Khidir aja datang kepada antum, masa saya mau ninggalin antum? Kata Syekh Ali Baros, muridnya. Akhirnya kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau ada orang Fatihah kepadaku tidak Fatihah kepadamu, kuat irtibatu, karena kuat pegangan sama gurunya kuat. Kalau sekarang sedikit tempel amplop 100 200, waduh pindah hatinya, goyang. Betul gak? Betul gak? Didatengin orang sedikit, ini lagi ngikut ini nih, ngikut gurunya, sebentaran dapat kena duit, meleset, berubah. Betul? Nanti lihat gurunya lagi, oh ini guru saya nggak punya ilmu, aduh saya tinggalin aja, meleset, berubah. Hati-hati. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, min alamatil mahabbah kadhibah, salah satu tanda kecintaan seseorang yang dusta ketika mereka mencintai seseorang karena ada sesuatu di dalam diri seseorang. Kalau antum cinta sama ulama karena ada ilmunya, kalau antum cinta sama habaib karena ada ilmunya, antum cinta sama habaib karena ada dermawannya, antum cinta sama habaib karena ada akhlaknya, itu mahabbah kadhibah. Kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, itu mahabbah bohong, itu mahabbah dusta. Terus yang benar seperti apa? Usahakan kamu cinta kepada seseorang, cinta kepada dzurriyyah, cinta kepada habaib, cinta kepada kiai, bukan karena ilmunya, bukan karena keramatnya, bukan karena dermawannya, bukan karena akhlaknya, bukan karena adabnya, bukan karena kebaikannya, tapi kamu cinta kepada ulama karena apa? Karena dia makhluknya Allah. Kamu cinta kepada ulama kenapa? Seperti kamu mencintai anak kecil, la li gharadin, tanpa ada tujuan. Jenengan nek seneng karo bocah cilik ana tujuane apa ragu? Ana bocah cilik diambungi, ya Allah bocah ayu temen, diambungi dipeluk ngene mboten, dicium-cium, napa ana tujuane? Mboten enten, kecuali bocah cilik niki duwe ibu, ibune ayu randa. Mesti ana tujuane.